Ketika jatuh cinta, usia hanyalah angka, namun tampaknya ada standar yang berbeda ketika membahas wanita yang menjalin hubungan cinta dengan pria yang lebih muda, karena masih dianggap hal yang tabu di mata masyarakat awam. Meskipun begitu, kisah cinta beda usia yang lebih dikenal dengan istilah Noona romance selalu sukses mencuri perhatian saat disuguhkan di drama Korea. Banyak drakor yang mengangkat tema ini, menampilkan pasangan-pasangan yang luar biasa, dan membuktikan bahwa usia bukanlah masalah ketika dua orang jatuh cinta. Well, untuk kalian penggemar genre Noona romance atau yang baru mau mencoba, Screen Lovers sudah mengulasnya di video ini. Selamat menikmati. Forecasting Love and Weather adalah drama Korea yang menggabungkan komedi dan romansa, menceritakan kehidupan sehari-hari karyawan Badan Meteorologi Korea yang penuh dengan suka dan duka. Cerita ini berfokus pada Jin Ha-kyung, seorang wanita berusia 35 tahun, yang dikenal sangat disiplin dan menjabat sebagai kepala divisi di BMKG. Ha-kyung berencana menikah dengan rekan kerjanya. Namun sayang, ia harus menerima kenyataan pahit saat mengetahui bahwa kekasihnya tersebut berselingkuh. Dalam keadaan patah hati, Ha-kyung bertemu dengan Lee Si-woo, pegawai baru berusia 27 tahun yang menjadi bawahannya. Berbeda dengan Ha-kyung yang cenderung dingin, Si-woo adalah sosok yang ceria, baik hati, dan selalu terbuka tentang perasaannya. Si-woo berusaha mendekati Ha-kyung yang biasanya bersikap acuh tak acuh. Keduanya mulai sering menghabiskan waktu bersama di luar kantor. Dan tanpa disadari, mereka mulai merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Seiring berjalannya waktu, mereka tak bisa lagi menahan ketertarikan satu sama lain dan memutuskan untuk menjalin hubungan secara rahasia. Midnight Romance in Hagwon mengambil latar di kota Daechi, yang dikenal sebagai pusat pendidikan swasta di Korea Selatan. Drama ini berfokus pada hubungan cinta antara Seo Hye-jin, seorang guru les, dan muridnya, Lee Jun-ho, yang bertemu kembali setelah 10 tahun. Berkat bimbingan Seo Hye-jin, Lee Jun-ho berhasil masuk ke universitas bergengsi dan bekerja di perusahaan besar. Namun, ia memilih resign untuk menjadi instruktur pemula di lembaga tempat Seo Hye-jin mengajar, karena rasa cintanya yang mendalam pada gurunya itu tetap ada meskipun ia sudah dewasa. Awalnya, hubungan Hye-jin dan Jun-ho dipenuhi dengan banyak perselisihan. Hye-jin yang perfeksionis dan Jun-ho yang lebih santai seringkali tidak sejalan dalam belajar. Namun, di balik semua konflik itu, ada ketertarikan yang sulit untuk diabaikan, yang membuat mereka terus berusaha untuk saling memahami. Seiring berjalannya waktu, hubungan Lee Jun-ho dan Seo Hye-jin mengalami masa sulit saat mereka ketahuan menjalin hubungan romantis. Rumor-rumor palsu yang tidak menyenangkan bergulir di belakang keduanya, yang bisa saja mengancam karir dan reputasi yang telah susah payah mereka bangun. Mengambil latar di sebuah perusahaan penerbitan, Romance is a Bonus Book menceritakan kisah cinta antara Cha Eun-ho, seorang penulis dan editor di sebuah penerbitan, dan Kang Dan-yi, seorang ibu tunggal yang berusaha kembali ke dunia kerja. Cha Eun-ho dan Kang Dan-yi sudah saling mengenal sejak kecil. Perbedaan usia 5 tahun membuat Dan-yi menganggap Eun-ho sebagai adiknya sendiri. Ketika Dan-yi memutuskan menikah, Eun-ho tidak begitu menyukai calon suami sahabatnya ini. Benar saja, Dan-yi yang kini berusia 37 tahun pun bercerai karena suaminya berselingkuh. Penderitaannya semakin sempurna kala dia juga mengalami kesulitan keuangan. Keduanya bertemu lagi saat Dan-yi melamar kerja di perusahaan milik Eun-ho. Dan-yi pun kembali memulai karirnya dari bawah, sembari mulai menyadari bahwa cinta yang dulu diabaikannya. Setelah 1 dekade tidak sepenuhnya hilang. Kehadiran dua pria muda di sekitarnya, yang selalu mendukung dan memberi semangat, membuat Dan-yi merenungkan kembali perasaannya. Something in the Rain adalah K-drama Noona romance yang bercerita tentang seorang wanita dewasa berusia 35 tahun bernama Yoon Ji-ah yang tidak terlalu beruntung dalam hubungan romantis karena sikapnya yang ceroboh dan sembrono.
Perempuan ini bahkan dicampakkan oleh seorang pria yang berniat menikahinya. Hingga pada suatu hari, Jia bertemu kembali dengan So Joon-hee, yang merupakan adik dari sahabatnya sendiri. Keduanya pun kerap menghabiskan waktu bersama, dan meskipun awalnya Jia menganggap Joon-hee hanya sebagai adik, namun akhirnya ia luluh dengan usaha Joon-hee untuk merebut hatinya. Mereka berdua mulai merasakan cinta yang dalam, dan Jia akhirnya mendapatkan cinta yang layak ia miliki. Namun sayangnya, hubungan mereka yang terpaut usia cukup jauh harus menghadapi banyak rintangan dan larangan dari orang-orang terdekat, sehingga mereka terpaksa menjalani cinta ini secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, drama Korea romantis yang mengangkat tema cinta beda usia, berjudul Why Her. Drama bergenre misteri romantis ini menyoroti kisah hidup Oh Soo-jae, seorang pengacara sukses berhati dingin yang sangat terobsesi dengan karir dan kesuksesan. Meskipun ia kerap diremehkan oleh rekan kerjanya yang kebanyakan laki-laki. Hingga pada suatu malam, sebuah insiden tragis mengubah hidupnya. Akibatnya, Soo-jae harus rela untuk turun jabatan dari pengacara handal menjadi asisten profesor hukum di Universitas Seojung. Di sanalah ia bertemu dengan Gong Chan, mahasiswa hukum yang memiliki keterikatan khusus dengannya akibat sebuah peristiwa di masa lalu. Dengan bantuan Gong Chan, Oh Soo-jae memanfaatkan posisi barunya agar bisa kembali ke jalur karir sebagai pengacara, sembari membalas dendam kepada orang yang telah menjebak dirinya. Sementara itu, Gong Chan yang sudah jatuh cinta pada Oh Soo-jae sejak remaja, bersedia melakukan apa saja demi melindungi wanita yang dicintainya tersebut. When the Camellia Blooms adalah drama komedi romantis dengan tambahan unsur thriller. Berkisah tentang perjuangan Dong Baek, seorang ibu tunggal yang menjalani hidup yang penuh tantangan di kota kecil, Ongsan. Ia mengelola bar bernama Camellia, yang menjadi populer di kalangan para pria berkat pesonanya. Namun, statusnya sebagai janda kembang dan pemilik bar memicu gosip di kalangan ibu-ibu di sekitar, yang merasa iri dan tidak nyaman dengan kehadirannya. Kehidupan Dong Baek berubah ketika ia bertemu dan menjalin hubungan romantis dengan Yong Sik, seorang polisi lokal yang tidak peduli dengan gosip yang beredar dan jatuh cinta pada Dong Baek tanpa mengetahui latar belakangnya. Namun, hubungan mereka terancam ketika mantan kekasih Dong Baek muncul kembali, menciptakan konflik cinta segitiga. Di tengah drama ini, kota Ongsan juga dihadapkan pada ancaman serius dari seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Joker, yang mungkin juga mengincar Dong Baek. Yong Sik, sebagai polisi, berusaha keras untuk mengungkap identitas si pembunuh sambil melindungi sang kekasih dan penduduk Ongsan lainnya. Melankolia bercerita tentang hubungan cinta terlarang antara seorang guru dan muridnya yang bermasalah di sekolah. Drama ini menyoroti sosok Ji Yoon-soo, seorang guru matematika di sebuah sekolah swasta elit yang juga terlibat dalam praktik korupsi. Di sekolah tersebut, Yoon-soo bertemu dengan Baek Seong-yo, seorang siswa yang pendiam dan cenderung menyendiri, serta berada di peringkat terendah di kelas. Namun, sebenarnya Seong-yo adalah siswa yang sangat jenius di bidang matematika. Yoon-soo yang menyadari potensi muridnya tersebut, kemudian bertekad untuk membantunya meningkatkan prestasi. Sayangnya, kedekatan mereka justru menimbulkan skandal antara guru dan murid, yang membuat Jin Yoon-soo harus kehilangan pekerjaannya sebagai guru dan mengubah hidupnya secara drastis. Setelah 4 tahun berlalu, takdir mempertemukan mereka kembali. Kini, Baek Seong-yo telah tumbuh menjadi seorang dewasa yang lebih matang dan berpengalaman. Keduanya berusaha untuk membersihkan nama Jin Yoon-soo sebagai guru, dan tanpa diduga, mereka juga mengungkap skandal korupsi di sekolah. Now We Are Breaking Up adalah melodrama Korea yang bercerita tentang asmara dan perpisahan di dunia industri fashion.
Dibintangi oleh Song Hye Kyo sebagai Ha Young Eun dan Jang Ki Yong sebagai Yoon Jae Kook, drama ini berkisah tentang Ha Young Eun, seorang wanita karier berusia 38 tahun yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai kepala desainer sebuah perusahaan mode. Dia tak tertarik dengan cinta yang mengikat karena hubungannya yang gagal di masa lalu. Namun di suatu hari, Young Eun bertemu dengan Yoon Jae Kook, seorang fotografer fashion yang kaya dan tampan. Mereka menghabiskan malam bersama dan terlibat cinta satu malam yang tak terlupakan. Setelah malam itu, Jae-guk ternyata mulai tertarik pada Young Eun. Seperti takdir, keduanya bertemu lagi untuk urusan pekerjaan. Meskipun Jae-guk berusia 32 tahun, dia tidak peduli dengan perbedaan usia mereka. Dia terus berusaha mendekati Young Eun, hingga mereka akhirnya mulai menjalin hubungan cinta yang penuh kebahagiaan dan kehangatan. Namun sebuah rahasia dari masa lalu Young Eun muncul ke permukaan, mengancam hubungan keduanya, yang mengakibatkan penolakan dari orang tua mereka. Drama She Would Never Know menghadirkan kisah menarik tentang romansa bertemakan dunia perkantoran. Drama ini bercerita tentang Yoon Song-a, seorang wanita karir yang bekerja di perusahaan kosmetik terkemuka di Korea. Suatu hari, Song-a ditugaskan untuk menjadi mentor bagi karyawan baru yang usianya jauh lebih muda dari dirinya, bernama Cha Hyun-sung. Hubungan antara mentor dan karyawan yang mereka jalani lama-lama membuat Hyun-seung jatuh cinta. Pemuda tersebut berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih dari sekadar profesional, tapi Song-a tidak tertarik pada lelaki yang lebih muda. Selain itu, Song-a rupanya diam-diam juga sudah memiliki kekasih yang bernama Lee Jae-shin. Kejadian ini sempat membuat hati Chae Hyun-sung hancur. Namun, saat Song-a mengetahui pengkhianatan kekasihnya, takdir memberikan kesempatan kedua bagi Hyun-sung, di mana ia menjadi lebih dekat dengan Song-a. Situasi ini mendorong Hyun-sung untuk kembali memperjuangkan cintanya kepada Song-a, sembari mendukung kekasih hatinya tersebut untuk bangkit dari kesedihannya. Lantas, akankah Song-a bersedia membuka hatinya untuk Hyun-sung? Well, teman-teman, di urutan pertama, ada satu drama yang sampai sekarang masih bikin aku susah banget untuk move on, karena ceritanya sangat menarik, dan chemistry antar karakternya sangat luar biasa. Ini juga drakor pertama, yang bikin aku ketagihan sama genre nona romance lainnya. Jadi, jangan sampai kalian melewatkan drama yang satu ini ya. Drama ini mengisahkan perjalanan hidup 3 perempuan tangguh yang berkarir cemerlang di dunia teknologi dan digital sembari mencari kebahagiaan dalam hidup. Mereka adalah Tami, Scarlett, dan Song Ga-kyung. Nah, meskipun temanya seputar dunia kerja, drama sebanyak 16 episode ini sama sekali nggak ngebosenin. Cerita nona romance dalam drama ini berfokus pada sosok Tami, wanita berusia 38 tahun yang memiliki jabatan penting di perusahaan tempat ia bekerja. Ia terlibat cinta rahasia dengan seorang pria bernama Park Morgan, seorang komposer musik berusia 28 tahun yang bekerja di perusahaan yang sama. Meskipun perbedaan usia mereka cukup mencolok, Morgan tidak ragu untuk mencintai Tami. Dia rela melakukan segalanya demi bisa bersama wanita itu. Sebaliknya, Tami justru menjadikan itu sebagai masalah. Di satu sisi dia mencintai Morgan, tetapi juga ingin yang terbaik untuknya, termasuk kebahagiaan dengan wanita seusianya. Lantas, apakah mereka bisa mengatasi masalah ini dan tetap bersama? Yuk, tonton dramanya. Well, this is it. Cermin drama Korea yang mengangkat tema cinta dengan perbedaan usia yang cukup jauh dan pastinya seru untuk ditonton. Kalau kamu mau rekomendasi drama Korea lain atau drama-drama dari negara lainnya, langsung aja kunjungi channel kami ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.